Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah dikirimkan kepada saya, yaitu pertanyaan ini, dan ini. Pertanyaannya sama, yaitu bagaimana kita mulai belajar bahasa Inggris, terutama bagi kita yang masih pemula atau yang skillnya masih nol. Seperti apa penjelasannya? Silahkan simak video selengkapnya berikut ini. Baik, mungkin di antara kita yang masih pemula atau skillnya masih nol, masih kebingungan bagaimana sih cara kita mulai belajar bahasa Inggris supaya lebih terarah dan lebih efektif. Berikut akan saya share tips-tipsnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, yaitu kita bisa mulai dari hal-hal yang paling kita sukai. Contohnya seperti hobi atau kebiasaan yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita punya hobi main game ya. Nah, kita bisa belajar bahasa Inggris dengan bermain game. Caranya gimana? Kita menerjemahkan berbagai macam kata dan kalimat yang ada di dalam game tersebut. Sekaligus kita bisa mengetahui apa sih tujuan dari game ini dibuat dan apa saja sih misi-misi yang harus diselesaikan di dalam game tersebut. Sehingga kita lambat laun bisa memahami maksud dari permainan game yang kita mainkan. Selain main game, kita juga bisa mempelajari bahasa Inggris dengan cara seperti nonton film atau mendengarkan lagu-lagu barat. Jika Anda suka nonton film, silakan Anda pelajari makna atau lirik atau subtitle dari film tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sih si aktor atau aktris tersebut mengucapkan kalimat per kalimat yang ada di dalam film tersebut, sehingga kita bisa mengetahui makna dan juga alur dari si film itu tadi. Dan jika Anda menyukai lagu-lagu barat, Anda juga bisa menerjemahkan lirik-lirik dari lagu-lagu barat tersebut, sehingga kalian bisa mengetahui makna sekaligus alur dari lagu itu dibuat, tujuannya untuk apa sih? Nah, kita bisa mengetahuinya nanti. Baik, sekarang yang nomor 2, yaitu kita bisa mulai dari yang paling mudah. Ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan hobi atau kebiasaan di tips pertama tadi. Akan tetapi ada satu hal yang paling penting, yaitu ada 5 bagian bahasa Inggris yang perlu teman-teman ketahui, yaitu namanya part of speech, di mana ada 5 bagian. Yang pertama ada speaking, kemudian ada writing, kemudian ada grammar, kemudian ada reading, kemudian ada listening. Nah, ada 5 bagian dari bahasa Inggris yang perlu kita pahami. Nah, di antara 5 bagian ini, kira-kira yang menurut teman-teman paling mudah yang mana? Nah, teman-teman bisa mulai dari salah satu di antara 5 bagian itu tadi. Jika misalkan teman-teman tujuannya pengen bisa fasih berbahasa Inggris, maka teman-teman bisa mempelajari speaking dulu. Yang lain bisa dipelajari nanti. Atau mungkin teman-teman kepengen bisa ngerjakan tugas bahasa Inggris, entah itu tugas sekolah atau tugas kuliah, atau mungkin ingin bisa lulus tes TOEFL mungkin ya. Nah, teman-teman bisa mempelajari writing atau grammar, dan juga sekaligus reading dan juga listening, seperti itu. Jadi secara bertahap teman-teman bisa mempelajari satu persatu sampai nantinya teman-teman bisa menguasai semua bagian secara menyeluruh. Baik, sekarang yang nomor 3, yaitu kita bisa juga mulai dengan apa yang ada di sekitar kita. Ini adalah salah satu tips yang sangat simpel dan juga sangat gampang, di mana kita bisa mulai menerjemahkan benda-benda atau hal apapun yang ada di sekitar kita. Misalkan kita seringkali berada di rumah, maka kita bisa menerjemahkan benda-benda yang ada di rumah. Contohnya benda-benda yang ada di ruang tamu, ada di dapur, di kamar tidur, kamar mandi, dan masih banyak lagi ruangan yang lain. Begitu pula dengan tempat-tempat yang lain. Dan kita juga bisa mempelajari ungkapan sehari-hari yang seringkali kita ucapkan selama kita berada di rumah, contohnya. Misalkan sapaan, good morning, good afternoon, dan lain sebagainya. Tujuan dari kita mulai belajar dari yang ada di sekitar kita, yaitu kita bisa menguasai kosakata dasar berdasarkan apa yang seringkali kita lihat dan apa yang seringkali kita lakukan. Selanjutnya tips yang keempat, yaitu kita bisa mulai join atau gabung dengan komunitas-komunitas grup berbahasa Inggris.
Di sini tentu saja tujuannya adalah untuk menemukan teman-teman baru atau teman-teman sebaya yang sesama belajar bahasa Inggris, sekaligus kita juga bisa menemukan mentor yang bisa membantu kita untuk mendapatkan solusi terbaik terkait masalah bahasa Inggris yang kita hadapi. Baik, tips yang kelima, dan ini adalah tips yang terakhir dan wajib dilakukan oleh teman-teman, yaitu teman-teman harus mulai dari sekarang, tidak besok, tidak minggu depan, tidak bulan depan ya. Selama ada kesempatan untuk belajar, silakan manfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya kira cukup dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman punya pertanyaan, saran atau masukan, silakan teman-teman komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya teman-teman bisa tetap mendapatkan update-update info selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya, salam netizen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.